Ada 3 unsur agama, yakni akidah, syariat, dan akhlak. Apa itu akhlak? Saya yakin kita semua sudah pernah belajar tentang ilmu akhlak. Ya, akhlak adalah jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Ada perbedaan dan persamaan antara etika, moral, dan akhlak. Persamaannya adalah sama-sama objek kajiannya adalah perilaku manusia terkait baik dan buruknya. Namun perbedaannya di parameter atau ukurannya. Etika parameternya akal manusia, moral adat istiadat, dan akhlak parameternya adalah agama. Oke. Poin yang kedua sudah kita bedah, langsung kita masuk di poin yang ketiga. Ada 3 objek akhlak, yakni yang pertama akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita berperilaku terhadap Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, bertakwa, bersyukur, ikhlas, tawakal, dan lain sebagainya. Yang kedua, akhlak kepada manusia, baik terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain, kepada yang lebih muda atau yang lebih tua. Dan yang ketiga adalah akhlak kepada alam semesta, bagaimana kita berperilaku terhadap alam di sekitar kita. Yang keempat, berdasarkan sifatnya ada 2 macam akhlak, yakni akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah, akhlak terpuji adalah akhlak yang baik dan benar menurut syariat Islam. Sebagai contoh, bertutur kata yang baik, pemaaf, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua adalah akhlak mazmumah, yakni akhlak yang tidak baik dan tidak benar menurut syariat Islam. Sebagai contoh, berkata yang buruk atau kasar, berbohong, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita masuk di poin yang kelima. Kedudukan akhlak dalam Islam itu memiliki posisi yang sangat penting. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Selanjutnya kita masuk di poin yang keenam. Standar baik dan buruk dalam akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah. Hadis Nabi yang lain berbunyi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna iman seseorang adalah yang paling baik akhlaknya. Di dalam Al-Quran pun banyak ayat tentang akhlak, diantaranya adalah Quran Surah Al-Qalam ayat 4 dan juga Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Pada diri Rasul itu ada suri tauladan yang baik. Bagaimana menurutmu? Bagaimanakah seharusnya akhlak seorang muslim itu? Sebagaimana dijelaskan di dalam ayat tadi, bahwa sebagai seorang muslim kita harus menauladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang ke-8. Bagaimana seharusnya akhlak seorang muslim? Yang pertama adalah menjalin ukhuwah atau persaudaraan baik dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim sebagaimana dicontohkan oleh Nabi. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah basyariah. Kemudian yang kedua, bersemangat dalam belajar. Sebagaimana sifat para rasul, kita harus adopsi juga siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Berlaku jujur, dapat dipercaya, menyampaikan ilmu, dan cerdas. Dan yang terakhir, menghormati dan menghargai baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Oke, poin yang ke-9 adalah lembar kerja. Silakan dikerjakan lembar kerjanya berdasarkan materi yang sudah kita bedah. Tebarkan kebaikan dimanapun kita berada, karena sesungguhnya tujuan pembinaan akhlak adalah menjadikan insan-insan yang bertakwa, mengamalkan
perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Anfal ayat 72. Apapun yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita akan melihat balasan atas segala perbuatan kita, baik dan buruk. Untuk itu, ini ada 5 langkah meraih akhlak mulia. Yang pertama, rajin belajar Al-Quran hadis, bergaul dengan orang saleh, ingat akibat negatifnya. Kemudian contohlah akhlak Rasulullah. Dan yang terakhir, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keselamatan